Ya memang dia flight-nya lebih dulu ya. Jadi bareng, cuma memang karena Ah, sebagai manajer Mas tahu mengenai kepulangan HH hari ini Mas. ya tahu. Ah, seperti apa Mas? Karena Mas sampai sini HH sudah tidak ada gitu Mas. Itu seperti apa Mas ya? Ya memang dia flight-nya lebih dulu ya. Jadi bareng, cuma memang karena bisnis kelas jadi ya dia lebih dulu aja datangnya gitu. Dan kebetulan juga pihak keluarga udah jemput duluan. Saya memang tadi diminta untuk bantu jemput karena kemungkinan Maci misah gitu ya. Jadi makanya saya dimintai tolong untuk jemput Macinya. Bang, kondisi Hana sendiri mungkin sekarang setelah akhirnya bisa pulang ke Jakarta seperti apa? Ya pasti dia pastinya senang dan bahagia ya. Karena memang yang saya tahu alhamdulillah sampai detik ini selama setahun kerjasama Hana nggak pernah tuh yang terima job yang aneh-aneh. Makanya saya lumayan kaget dan memang terbukti kan bahwa dia tidak bersalah kan. Dia sebagai saksi dan pastinya dia pasti lega ya. Tadi saya sempat melihat memang wajahnya udah mulai senyum, sudah mulai nyaman gitu ya. Mungkin awal-awal mula kita sempat video call agak sedikit tegang, agak sedikit agak sedikit bisa dibilang down nih. Agak down, agak pucat. Tapi tadi alhamdulillah saya lihat sudah agak lumayan senyum, bisa bercanda sama saudaranya, sama kakaknya. Sempat ada cerita sama abang mungkin kayak gimana dia sekarang atau Ya belum ya? karena kan dia baru tiba. Mungkin pasti dia capek kan. Jadi insya Allah mungkin dia mau istirahat dulu malam ini. Kita nggak tahu besok atau lusa apakah Hana bersedia kalau memang harus ada klarifikasi ulang atau harus ada press conference ulang. Memang teman-teman dari pihak media juga sempat WhatsApp saya banyak tadi. Saya bilang kalau saya sih bebas saja selama memang Hananya bersedia dan tidak capek. Kalau dia memang mau bikin press conference lagi atau mau klarifikasi lagi, ya monggo. Yang penting Hananya bersedia dulu. Tapi dari keluarga ada obrolan Mas untuk memberikan pernyataan Mas ketika Hana sudah ada di Jakarta. Nah itu saya juga belum tahu ya, karena pihak keluarga itu hanya inginnya satu, Hana cepat pulang itu aja. Kalau masalah dia mau klarifikasi atau enggak, nah itu saya belum bicara banyak juga. Cuma mungkin malam ini kita akan ngobrol ya. Insya Allah malam ini kita akan bertemu dengan semuanya. Mudah-mudahan, tapi yang jelas pastinya mereka istirahat dulu ya. Entah Hananya terutama. Tapi kalau pihak keluarga, saya memang malam ini ada yang minta bertemu. Ya mudah-mudahan ya dari situ nanti baru bisa kelihatan apakah pihak keluarga mau kasih klarifikasi. Kalau saya pribadi pasti berharap memang Hana juga memberikan klarifikasi kepada khalayak umum. Karena yang dikhawatirkan, saya kan sebagai manajer, yang dikhawatirkan dampak image buruk terhadap Hana sehingga mempengaruhi rezeki dia. Yang tadinya orang mau ngasih job ke saya sebagai manajer, yang tadinya ada kontrak campaign atau endorse, akhirnya nggak jadi gara-gara image-nya buruk kan. Nah makanya saya mungkin akan mendukung kalau memang perlu diadakan klarifikasi nantinya atau press con lagi atau apa. Yang jelas apapun itu yang penting saya sudah bersyukur Hana sudah pulang malam ini. Insya Allah mudah-mudahan Hana juga bersedia untuk memberikan klarifikasinya. Tapi ya kita tunggu karena saya nggak boleh maksa kan. Karena itu haknya Hana untuk mau atau tidak dia memberikan klarifikasi atau dia bikin press conference itu terserah Hana, keluarga, dan pengacara. Saya kembalikan ke mereka. Kalau saya kan hanya bisa menyarankan atau memberikan masukan gitu ya. Kalau memang sebaiknya kita klarifikasi gitu ya. Untuk job foto yang terima Hana di Medan itu dari Abang Fil mengetahui atau tidak? Saya nggak mengetahui. Tapi memang ada, dia nanya ke saya, memang sebenarnya off air job itu tidak masuk ranah saya. Saya lebih ke digital, ya lebih ke campaign, endorse, paid promote, Instagram, YouTube, ya, Facebook fanpage. Cuman kalau digital, konvensional atau off air seperti syuting dan lain-lain itu kan bukan ranah saya. Tapi memang sering dia menanyakan ke saya, meminta pendapat. Nah kemarin sempat minta pendapat ke saya, nanya kalau seandainya saya photoshoot di luar kota dalam waktu dekat kira-kira gimana mas? Nah saya bilang sebaiknya jangan dulu lah karena masih corona. Nah tapi dia nggak bilang di Medan.
Dia cuma bilang, hanya diskusi, nanya kira-kira kalau saya mau ambil job photoshoot di luar kota kira-kira menurut Mas gimana. Memang ada diskusi mengenai itu, cuman dia bilang di kota mana, kemudian tanggal berapa, hari apa, itu belum ada ngomong. Makanya jujur saya sendiri juga agak sedikit kecolongan ya dalam hal ini. Kenapa bisa terjadi gitu loh. Maksudnya terjadinya kalau masalah dia ngambil job di luar kota aja tidak ada masalah. Memang tidak ada kerjasama dengan saya mengenai job off air. Tapi kok ada masalah sampai tersangkut hukum ini yang saya menyesalkan. Karena bisa terjadi gitu. Nah ini juga saya juga bakal mau mencari tahu apakah memang siapa nih yang ngerjain. Apakah dikerjain, apakah disetting, atau dijebak, atau apa kan kita belum tahu. Mungkin kuasa hukum lebih tahu tadi ya. Saya baru ketemu nih sama, jadi saya belum nanya banyak nih sama pengacara. Tapi sama Hana sendiri seusai dia selesai kemarin, kan itu pasti tengah malam sampai pagi kan ya. Pagi tadi ada komunikasi by phone kah atau WhatsApp kah? Pagi. Atau siang tadi gitu by phone, WhatsApp gitu? Ya, komunikasi? Ya kalau sama Hananya belum ya. Kalau sama Hananya belum. Saya hanya bisa komunikasi dengan keluarga karena memang Hana ini belum diberikan handphonenya. Jadi saya belum bisa komunikasi langsung dengan Hana. Jadi HP-nya memang mungkin masih dipegang keluarga atau gimana saya nggak tahu. Mungkin Maci yang lebih tahu. Tapi yang jelas yang saya bisa tanya dengan keluarganya. Ini kalau saya sih kaitannya sama job ya. Kira-kira Hana pulang kapan? Karena ada endorse nih, ada ini nih. Boleh nggak saya ambil? Boleh nggak saya posting di Instagram? Karena kebetulan saya yang megang juga Instagram dia sekarang. Itu karena Hana nggak bisa pegang. Kalau kita nggak balesin, kalau kita nggak respon, takutnya netizen atau halayak umum memberikan statement yang jahat kadang ya. Maksudnya dalam tanda kutip, orang kan biasanya persepsinya beda-beda, sehingga saya mencoba untuk mengklarifikasi dan memanage sosial medianya. Nah, saya hanya komunikasi mengenai job saja, kira-kira Hana kapan pulang, kemudian apakah kalau ada job begini boleh tidak saya posting di Instagram, Hana setuju nggak, tolong tanyain Mbak, gitu kan. Mas, ini meluruskan aja Mas. Di luar sana ada pemberitaan bahwa Chris Hatta adalah kekasih Hana Hanifah. Yang Mas ketahui apa sih fakta sebenarnya Mas? Saya kurang tahu ya. Kalau itu saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu, saya cuma kemarin memang saya kan mengelola sosial media dalam hal termasuk Instagram dan YouTube channelnya dia. Nah saya memang mengirimkan tim untuk syuting YouTube channel di rumahnya Chris Hatta. Tapi mengenai dia ada hubungan atau ada kedekatan, nah itu saya kurang tahu Mas. Gitu. Mungkin kalau itu Mas Maci lebih tahu karena dia kan lawyernya Chris Hatta kan. Maci lawyernya Chris Hatta kan. Nah mungkin bisa tanya Maci kan. Bang, terkait keluarga nih mungkin Bang, saat pertama kali keluarga tahu, perasaan keluarga sendiri seperti apa sih masalah ini sampai akhirnya pulang gitu? Nah ini saya juga nggak bisa jawab sebenarnya. Keluarga yang dimaksud ini berarti kan ayah ibunya ya. Jujur kalau saya pribadi ayah ibunya belum begitu kenal dekat. Ya, jadi nanti takutnya kalau saya jawab salah saya. Tapi kalau sepupunya, kakak-kakaknya apa ya, semuanya pasti agak sedikit ya pasti down ya. Merasakan hal yang saya juga bilang sama Hana bahwa tolonglah ini terakhir kali. Kalau sampai ini terjadi lagi saya nggak mau nolong lagi. Ini teman-teman keluarga kamu sudah nolongin kamu semaksimal mungkin, saya bilang. Tolong jangan sampai ada terjadi hal kayak gini lagi karena nama baik kita juga, nama baik keluarga segala macam. Jadi saya bilang sampai terjadi lagi saya angkat tangan. Nah, cuman saya bilang memang ini alhamdulillah ternyata terbukti memang Hana tidak bersalah kan. Jadi memang ini dia kepleset saja lagi apes lah gitu kurang lebih. Tapi emang sejak awal Hana terkena kasus ini, dari pihak Abang belum ada komunikasi dengan Hana-Hananya? Maksudnya gimana? Sejak awal si Hana yang terjerat kasus ini di Medan, dari Abang pihak manajer belum ada komunikasi dengan Hana? Komunikasi dengan Hana ada, tetapi melalui keluarga, melalui Maci. Karena memang dia kan tidak pegang handphone. Gimana saya komunikasi kalau dia tidak ada alat komunikasinya kan? Saya hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dan pengacaranya. Saya cuma minta titip tolong pesan begini gitu ya. Gimana kabar, sehat nggak? Gimana down nggak? Nggak usah takut. Kalau kamu nggak salah, insya Allah nggak usah takut. Nggak usah takut.